Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Saya senang sekali dapat bertemu dengan Tuan Putri yang bukan saja berilmu tinggi untuk diri sendiri, tetapi menurunkan kepintarannya kepada murid-murid. Mbah penasaran, tambah senang. Murid Tuan Putri yang paling baru kini sudah cukup terkenal kehebatannya. Masih juga berguru kepada Tuan Putri. Dapatlah saya taksir betapa hebatnya ilmu Tuan Putri. Saya malu mendengar sebutan Tuan Putri itu, kata Mbah penasaran. Tetapi itulah sebutan yang paling tepat. Setidak-tidaknya begitu cara kami di seberang sana, di Sumatera maksudku. Orang sana ramah-ramah, tidak sombong ya? Tanya Mbah penasaran. Sama saja, ramah atau sombong seseorang tidak tergantung dari pulau mana dia berasal, tetapi dari pendidikan dan keturunannya. Mbah penasaran menyuruh dayangnya untuk memanggil Ki Ampuh yang tidak mau tahu dengan kedatangan Raja Tigor, karena dia dilarang mengajak pendatang itu bertanding. Ki Ampuh datang dengan muka dan pandangan mata yang galak. Dia menganggap Raja Tigor musuh karena dia kakek Erwin yang tidak dapat dikalahkannya. Orang muda yang telah membuat dia turun gengsi di mata masyarakat. Aku perkenalkan Ki Ampuh dengan tamuku Raja Tigor dari Tapanuli Selatan, kata Mbah penasaran. Sebagai tamu yang tidak punya maksud buruk, Raja Tigor mengulurkan tangan kepada Ki Ampuh, tetapi hanya dipandangi oleh laki-laki yang merasa dirinya terlalu hebat itu. Raja Tigor hanya tersenyum. Lalu berkata, "Apa boleh buat? Aku datang dengan maksud baik, mau menyelesaikan sengketamu dengan cucuku. Pertarungan kalian tidak membawa keuntungan bagi siapapun." "Apa?" kata Ki Ampuh. "Mau mendamaikan aku dengan si Erwin? Kau takut cucumu mati di tanganku?" Mendengar dan melihat gelagat buruk itu, Mbah penasaran berkata, "Ki Ampuh, jangan berlaku kasar. Raja Tigor sedang jadi tamuku. Siapapun yang datang sebagai tamu dan tidak ada niat mengganggu, harus kita hargai. Lain halnya kalau kita sedang berhadapan dengannya sebagai musuh yang akan menguji keampuhan masing-masing." "Orang ini licik, Mbah. Namanya saja sudah manusia harimau. Selalu haus nyawa dan darah. Dia datang kemari karena takut akan ilmu Mbah yang mau Mbah turunkan kepadaku. Dia takut cucunya tewas di tanganku." Raja Tigor tidak menanggapi. Kemudian kata Ki Ampuh, "Saya mohon suatu kebaikan dari Mbah." "Sebutkan kalau itu bukan rahasia," jawab Mbah penasaran. "Saya ingin bertanding yang menurut sangkaannya paling hebat dari Sumatera ini." Mendengar ini, Raja Tigor berkata, "Tetapi saya datang bukan untuk bertanding." "Tetapi aku mengajak kau bertanding," bentak Ki Ampuh. Raja Tigor memandang Mbah penasaran dan berkata, "Saya datang hendak berkenalan, dan kalau boleh hendak menuntut ilmu yang tidak ada padaku. Aku tidak mau bertanding, sebab yang demikian hanya membuktikan kerendahan martabatku. Artinya, aku kurang menghargai keramah tamahan Tuan Putri." "Ah, kau hanya berdalih. Sebenarnya kau tidak berani menghadapi aku," kata Ki Ampuh. Mendengar ini, Mbah penasaran jadi jengkel kepada muridnya yang dianggapnya tidak tahu diri. Maka katanya, "Kalau Raja Tigor mau melayani Ki Ampuh, aku tidak keberatan dan tidak akan menilai lain pada diri Raja. Walaupun dia sedang menuntut ilmu di sini, tetapi dia sungguh-sungguh orang yang takabur." Raja Tigor
memandang Mbah Penasaran. Perempuan cantik itu mengangguk kecil, dan dalam hati dia menyesal kenapa tamu yang baik itu harus adu kekuatan di hadapan matanya. Raja Tigor memandang Ki Ampuh yang sudah menyiapkan diri. Dibacanya mantra bahasa Mandailing. Saat berikutnya, di tempat dia berdiri, telah hadir harimau dengan muka manusia. Semua orang yang ada di sana terkejut. Dayang-dayang dan semua penghuni istana Mbah Penasaran menyingkir. Mereka belum pernah melihat makhluk seperti ini. Raja Tigor masih manusia, dapat berpikir sebagaimana manusia lainnya, tetapi di dalam dirinya telah pula bersarang kegarangan harimau. Tenaganya telah jadi berlipat ganda, berat badannya pun telah menjadi sekitar 500 kilo. Mbah Penasaran sendiri pun heran, walau dia telah pernah melihat manusia harimau yang bernama Erwin yang dijadikan musuh bebuyutan oleh Ki Ampuh. Beri maaflah aku yang hina ini, Tuan Putri. Aku sebenarnya lebih suka kalau kita sekedar berbeka-beka, karena hanya itu maksud kedatanganku kemari. Aku pun sesungguhnya makhluk yang suka damai. Kesini mencari kedamaian bagi cucuku. Aku menginginkan agar permusuhan antara Ki Ampuh dengan Erwin didamaikan. Biarkan cucuku hidup tenang. Biar Ki Ampuh tidak mengalami malu lagi. Baru saja Raja Tigor selesai dengan kalimat terakhirnya, Ki Ampuh telah memotong. Apa katamu? Malu lagi? Tidak akan ada malu bagi diriku. Engkau dan cucumu serta semua keluargamu lah yang akan malu. Karena aku yang bergelar Ki Ampuh akan membinasakan cucumu. Kemudian akan aku cari semua sanak keluarganya untuk kubinasakan. Mbah Penasaran mengagumi Raja Tigor yang masih saja mengatakan ingin damai dan muak mendengar kesombongan Ki Ampuh yang sedang mencari ilmu tambahan di sana. Orang-orang yang ada di sana pun bersimpati pada pendatang itu. Mengapa dibawa-bawa keluarga kami yang tidak bersangkut paut dengan segala sengketa ini? Bukankah itu namanya menghukum orang-orang yang tidak berdosa? Kata Raja Tigor tetap tenang. Manusianya yang berpikir dan berkata, memang begitu mestinya. Dunia ini untuk manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan, bukan untuk manusia hewan. Oleh karenanya, sangat perlu makhluk-makhluk semacam kau, cucumu, anakmu Jalubuk, dan seluruh keluargamu dibasmi. Kau sombong sekali, Ki Ampuh. Hakku untuk mengatakan apa yang aku suka, sahut Ki Ampuh. Kesombongan selalu membawa celaka, Ki Ampuh. Celaka bagi yang kosong dadanya, celaka bagi yang bisa ditebus daging dan kulitnya, tetapi tidak bagi orang yang bernama Ki Ampuh. Mendengar ini, Raja Tigor menggeleng-gelengkan kepala. Lalu katanya, aku tidak mau bertarung denganmu. Kalau kau toh begitu haus akan darah manusia harimau, tuntutlah ilmu lebih banyak. Sampai waktunya nanti kau binasakan cucuku. Bukankah itu maksud kedatanganmu ke istana Tuan Putri? Mbah Penasaran semakin suka pada Raja Tigor yang sangat rendah hati dan tak suka berkelahi itu. Pada detik-detik yang begitu, dia masih saja tidak malu untuk menawarkan perdamaian kepada Ki Ampuh.